Walam maro alan sumangsane mirsani sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin. Al ahzab ing pira-pira pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi ahzab jama'i hizb. Beberapa pasukan wong kafir niku koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Minal kufari sing pira-pira wong kafir. Qalu mongko padha dawuh sapa al mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana Allah. Hadza utawi iki ketemu musuh iku ma perkara. Hadza utawi iki lah liqaul adwi. Ketemu musuh iku ma iku perkara wa'ada kang janjene nek kita sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani dicoba minal ibtilai sang den coba wan nasri lan den tulung. Wasodaqalan mesti bener sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Fil wa'di ing dalam janjine. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa ma zadalan ora nambahihum ing al-mukminun. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul adli utawi ru'yatul ahzab. Ngerti musuh utawa ketemu musuh. Mereka orang mukmin ketemu musuh ora nambahi illa imanan kecuali nambahi iman. Tasdikon tegese benerno. Benerno biwa'dillahi lan janjine Allah. Wa tasliman lan marah nyerah nderekaken di amrihi maring keputusane Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai yang mukmin damel kondak, damel parit, damel jurang ben wong musuh ora iso liwat. Bareng baroh nyata musuh bener-bener besar, malah wa mazadahum illa imanau wa taslima. Jadi semakin roh masalah, semakin petarung, semakin pede ini yang soleh. Minal mukminina setengah saing pira-pira mukmin rijalun li pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Cara kuno nuhoni sapa rijal mak ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah ali ngatasin. Mereka berkomitmen janjeni minas sabati sanging tetep maknane gak melayu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum mongko setengah sanging al mukminun manute wong qadha kang wis nyelesekno sapa man nahbahu ing janjine man. Sebagian mereka sudah menyelesaikan janjine, maknane mata tegese kabudut sapa man. Auku tilauto den pateni sapa man fisabilillah ing dalem dalane Allah. Wa minhum lan iku setengah sanging al mukminun manute wong yang tajuru kang ngenteni sapa man dalika ing kono nahbahu. Dadi wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni jatah mati, dianggap biasa mati. Wa ma badarulan ora padha genteni sapa al mukminun tapi lan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah maknanya, tidak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum ta'al mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku fi khilafi halil munafikin kelan berbeda ini tingkai keadaane pira-pira munafik. Wong mukmin nak niat perang dereno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat dia supaya bales sapa Allah as-sadiqina ing pira-pira sing bener imane. Bisidqihim lan kebenerane as-sadiqin. Wa yu'adzibalan iksa sapa Allah taala al-munafiqina ing pira-pira munafik. Tapi Allah nyiksa ya insyaallah mun kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa bi ayyumi tahu. Gambare arep nyata matekno sapa wa taala hum al munafikin ala nifaqi ngatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan ayatuba utawa maringi tobat sapa Allah alaihi ngatasi munafikin. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah taala iku ghafurun dat sing akeh nyepurane. Liman mari wong tabah kang tobat sapa man. Rahiman tur ate walase bihim lan mantap. Warad dalan iso nolak, manane iso nolak iku iso ngecewakno, iso ngekeki kekalahan sapa Allah. Alladzina kafaru ing ngomong sing kafir, il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi. Bihoidihim Allah nolak ing sifat emosine mereka. Sifat emosi mereka bergemuruh ngalano wong Islam kalano kabeh be Allah. Akhire lam yana lu khairat. Tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian. Manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minal jufri saking menangno bil mukminin lan pira-pira mukmin.
Wa kafawwahul mu'minina al-qital. Wa kafalan nyukupi sapa Allah awal mukminin ing boro mukmin nyukupi al-qitala ing perang. Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener. Birihi kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikati lan dibantu lan malaikat. Wa kana lan ana sapa Allah kawiyan zat sing banget kuwate ala ijazima ing atase mujudna perkara. Yuridu kang ngersakno sapa Allah taala ku ilma. Azizan turdat sing menangan. Ghaliban tegese kang menangno ala amrihi mujudno menang ala amrihi ngatasi kabeh perintah Allah te kersane Allah. Wa anzala nurono sapa wa taala alladzina ing wong zuharuhum kang bantu sapa ladina hum ing kufar min ahli kitab pisang ahli kitab ai Quraidah tegese Bani Quraidah. Awa nurono min soyasihim saking benteng-bentenge ahli kitab kudune ing tegese benteng-bentenge ahli kitab. Utai lafat khusun jam'u soy-soyat ini ku jama'i lafat soy-soyat. Wawa utai al soy-soyat atau wawa utawi al hisnu iku ma perkara yutahasson kang dibenteng apa lima. Pakoda falan numi bakno sapa wa ta'ala fi qulubi dalam atine ahli kitab arruba ing rasa takut. Ail khaufa tegese rasa takut. Farikon ing sebagian taktubu nama teni sira kabeh nunggu saking ahli kitab. Wahum te al maktulun al muqatilatu wong ahli kitab sing melok perang. Ya ahli kitab cek wong kafir secara umum wa taksirun lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minggum saking kufar. Sing mbok boyong ayu daruriyat iki cilik-cilik. Jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni, sing ora merangi ditawan. Wa arasalan marisna sapa taala kuming sira kabeh ardhum ing bumine kufar. Wa diyarahum lan omah-omahe kufar. Wa amwalahum lan dunya-dunyane kufar. Wa ardon lan kowe entuk warisan bumi lam tatau kang urung tau nginjak sira kabeh ing arep. Badu sawise iki. Maksudnya saiki iki untuk warisan. Wa yati al-ardi khaybaru khaybar. Ukhidat den alap apa khaybar ba'da Quraidah ta sawise peristiwa Quraidah. Wa kana lan ana sapa Allah awala kuli sing ngatasi saben-saben perkara. Iku qadiran iku dat sing banget kuasane utawa dat sing kuwasa. Iki kula terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor boten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah boten Ibnu Hisham sing aran Muli Labib. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang Kebumen. Tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kula cerita sithik. Sama nak ngaji tarikh jenenge apa kula sono. Dol yakin karangan iki. Umar Abdul Jabbar. Niku tiyang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah tiyang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng pundi? Indonesia. Semakin nang Kebumen. Nah, kula sing ngarohi kok katut bahasa ngapak kaya Ki ora ora. Ini jelas uripe teng pundi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fikih jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham, tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Ibnu Labib. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyo kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa ini sinten? Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Sisi tok nekuni ahli hadis, sisi tok nekuni ahli napa? Sirah.
Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran iki eskal niku ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni, iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang mriki cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Kowe bayangno kowe iku dadi Nabi Adam. Umpama kowe dadi Nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah ora di akal, kita punya akal. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang gue sujud udah di saksi itu, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu Gusti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan nggo ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji be ulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwaiya dukhonun faqala laha wal ardi ya tauhan au karha qalata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jadi bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso ataina toi. Sekarang nurut Gusti, orang nurut lah ya mesti kalah, kadok menisan nurut, orang nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Sehingga Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi, pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus saya ya selamat Anda jadi nabi baru. Kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir, sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihi musama wal ardu
wa maka numudori. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo bumi. Ini urung ana. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia, kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah lah tekanannya, bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentaan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya nggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarah-tarah seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat, ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terus nong kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Jadi pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah intuhlik hadil isobata lam tubat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak po. Resikone kira di pangeran. Resikone jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal lamro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa, bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir umuk kacek sekian kilo. Kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali karena dengan alam itu musuhan. Ya bumi ora mangkel mbek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal. Lu mangkel, wong darani ra diakal lu mangkel. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian kita ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca tasbih. Nah, makanya saya setuju yang halal itu titik karena rada berdigasan mencolot sana mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu semut itu bahasa Indonesia ya, semut itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, nggak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu terus wali, dukun gitu ngawur. Nggak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berani. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya usah daftar. Demenisin maksudnya. Udah usah daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa itu.
Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wa junudan lam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapine dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau niku saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari oh tanah rati akal, bener gue diungkel-ungkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak kayak maksiat. Saya kis kecekel aku begitu prakas. Wah saja Allah kang usung bener jajal. Jadi, nah kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Mau najinan andel kula nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ada prahara, misalnya ada lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena si ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sunda. Nabi itu Umi itu gak perso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari di Kepong, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun gak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin di Kepong orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara salahnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, gak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahu. Orang kafir itu lalu-lalang. Nabi nimbali sahabat gini, "Cung, jake delok posisi pasukan orang kafir saiki piye?" Enggak ada yang ngorong. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Sudah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringas semua, dulu gak ada polisi, gak ada tentara, gak ada PBB, kalau namanya perang itu pasti mati. Karena gak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kanjeng Nabi tahu ora dituruti sahabat. Kiai ora dituruti santri kok bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti. Betul lho, cung sapa sing gelem ora sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah Jairene. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jare Hudzaifah aja ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya agak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh.
Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati mereka. Mulane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah dipasukan orang kafir itu, wah, upah itu semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Jari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambil semua Abi Sufyan. Buat itu bener-bener coba. Setelah kata balo, terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus, liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak dia sekarang harus macak berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar, jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat loh, ya mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu gue sunat, gue yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal, imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin waqid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari, kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja kita kelar tubuh serban terus darani sholat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kue kelar tubuh? Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kue roh sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Ben wong bodoh kue roh sidik uang serbanan. Wah dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi. Jangan ada tradisi ijabu malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ini ya pakai semua karena dikira syarat sah. Tapi ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul-bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Mbak Rabiah itu terus. Jadi kayak orang Madura, orang Mekah, orang Juban dicucuk nyangkone dia ini, bareng saat bandara kok Juban kabeh. Terus leren deh. Jadi mau anak dot tapi tenang, terus dieling sampai kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang.
kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ana kroni kan. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap beda kekasih Allah mbek ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi nyuwun sewu gak iso mikir, Salman iso mikir. Terus pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran, Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buar sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Tahu kita mikir. Rugi. Terus sahabat tuh kalah di dekotak parang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang, saiki pasukan wong kafir iku mulai mergo kontrak ta mergo angin? Mergo angin. Mulane kejogeman gedeng wali. Wali samane ra iso mikir, tapi para pangeran. Kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia, mergo ora iso mikir. Carane bahagia ya ora roh. Lho kula nate lho tak klentik pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan kok bisa mengumpulkan orang banyak ngaji? Aku ora iso mikir. Nah, kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Kayak gelem ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan. Itu beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut ummi. Ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krana bodoh, saking pareke pangeran. Nabi santai. Sahabat tahu baru Nabi sholat rong rakaat langsung angin tuh mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Jadi balik. Angin langsung tandang. Kalah Nabi. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, Man Salman kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi para pengira. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alaihim rihau wajiru dalam tahu. Kalah. Mulai dari sosial Abu Sufyan iman gara-gara gak tahu. Ngalah Muhammad juga. Angger wis cara akal menang, dia menang loh. Mesti ada sesuatu. Dia di sini orang bahasa ikra iso dia ngomong di dia orang kok menikahi ora iso ora dukun. Wis pokoke Muhammad itu tetap ditulung mbek pengen. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, mbek. Sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku ora yakin dia sih. Pokoknya tak daftar. Iki pas tano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq, yang ada perang Ahzab. Ahzab itu jamu Hisbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi ngelawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah bukan karena Khandaq, tapi karena fa'ar salna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, ini contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja agak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ketika apa saja itu direspon oleh
Karena ini sih ngendikan kekasih pangeran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur ini langsung airnya ini muncrat-muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam banget. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kowe nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Gerungan tenan. Wes paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak sudah anak wedok ya wali wis pokoke wali-wali. Wali-wali nikah cek wali apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asem gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam, terus bedigasan terbang ke sana kemari, terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu, orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi. Kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi uteknya menuso. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mokal kan? Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak, ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Loh paham terang tuh. Habis jadi wali orang ini daftar. Gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai iso terus begini. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar semua. Iya kalau sudah
tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur yas'abina idihim wa imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam, dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin nggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Bok sering ada telur dari ayam, bok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Bok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku, kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yang meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takut ndak jenengan saged. Lho, sambil bledek ya saja. Calon nabi cek gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jare manusia orang mungkin wong watu ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melok gawe. Wong ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Nah, kalau iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nurum baina idim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu juga. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik rasa kali malah berbeda. Iso baleno kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Waktu gale ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang misalnya loh, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya, ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja juga tenang deh. Juga tenang khusyuklah tatap. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten, jadi kan ngajur mesti iman. Orang melok kudu duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman iki mungkin ira mungkin orang pangeran mantel. Cok kok gobloke ngono ora melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen didol terus bangun kesayangan ini. Orang perlu tuh kok kecangkeman ini. Orang mungkin dibuat nih WC wong senengan. Ini orang terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah itu ya Allah ya falu mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita amanah. Ketika ana unta keluar ke watu ya kita amanah. Ketika apa itu dijine Nabi mengeluarkan air ya kita amanah. Semuanya ini cara manusia kan mokal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok di sini. Diminum orang siapa saja enggak. Iku ngili-ngili, karena kudure Allah itu enggak terbatas. Mergo kowe darani pitik keluar pondok, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan ke kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem, terus ngomong nawong, kelungsu ini supaya jadi wit gede. Nak wis gede dirangkul wong papate ora sedeg.
Wong-wong darani mukhal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal barang cilik kok iso gede motor dhewe sing narik sapa? Itu cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Dan ketika muni mungkin modal apa? Mungkin ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kowe nek iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diasese wali liyane yo, ya kok gampang kok iso disidang ngono apa? Mesti ono sing terkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gak manis. Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe ku ya mesti cangkem elek musa sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe Allah lho Mas paham to. Dadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusa. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudrah yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh iku cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman kok kenapa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen maro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengeran damai wae. Wong muridé tau curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sing aran Majmu, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudu itu dari muridnya itu enggak ada. Setelah enggak ada, muridnya sesuai curiga, sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ucuk-ucuk melok tawaf nih Kak. Muridnya katut. Barang tawaf nih Ka'bah, ya sudah sampai selesai, balik lagi ngarang kitab lagi. Kok dia ngomong gini, kayak jadi cerita ini aku saya udah. Itu sudah muridnya. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang karena dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Itu Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kowe gak awalnya sekarang mohal wong iso miber, mohal tenan. Melarat ngene ratu warisan kok suku mohal keterusan tadi. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran gua coba warai. Strategi. Ngono maksudnya ben khas wong para kepen apa? Baru tak kenal ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, Bedowi, semua dia. Jadi tak cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai. Jadi Basim jawab, pulau keramat tapi buatan urusan langit. Saya urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Bapak mergo bagian nyebul pesawat. Bapak buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu ono kekuatan. Wah, itu rasa mbok latih militer, malah mbok latih militer. Bedene ala wali malah mbok latih militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ya keben Ben Makros terkenal kacang hijau dari tentara ya keben Mbak Hasyim terkenal keramat itu ya keben terus Mbak Abbas ya malah bebok training nggak bisa.
Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae mergo maca ayat tertentu. Lah soal kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno to. Ternyata kemadakno barang sing ora padha. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudrah yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudrah Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten gitu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrahnya Allah yang ula, kudratul ula. Ini disebut ansa'aha awal amarah. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali, iman sing bener, bayangno kudrah sing ulah, bayangno kudrah sing nah, yang mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan, ra usah ngono. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memukhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda woyo mau kamasali Adam kholaqahu min turab. Nah Isa itu jek ono lumayane, piye-piye jek ono boe lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya negoro kok terus coba. Orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan nggak marah. Nah kakek di miber tak berani dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kalau nih mau ngelatih. Latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap iso mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wis janin meteng mbok muengkek renang kan. Kok gak mati. Ya ini jero janin wis angel golek oksigen, malah mbok main renang. Repot ora. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mboke iku renang. Orang teh oksigen. Mboke engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola, misalnya anak boyo ngendok nenggone dipendem mas, boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwilik, ya lahir ya iso metu kota. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kau iso jaga roh. Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nak dungo Gusti samina wa atona pokoke amanah, pokoke amanah billahi dhahiran wa batin. Ora usah kecangkeman amanah billah hubna ila Allah. Pokoke cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoke muni amanah billah. Karena ngono sesuai dadi wali. Paling enggak misalnya ra wali kaya Imam Nawawi ya bener lah, iman itu bener. Karena tadi percaya dengan kudrah ula. Kudrah ula itu kudrah ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum Allah adat. Berhubung manusia umumnya lahir kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu. Terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan.
Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono gue iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat ulama yang tadi kayak makanya sampean ono takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu. Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe. Sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu apa kita omongi ngono. Kula baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ora melok gawe. Kowe yo ora iso. Watu nglairno pitik kowe yo ora iso, yo ora melok gawe. Kena apa sing ndok mbok arani mungkin, sing watu mbok arani ora mungkin. Mung padha ora isane. Barang Allah gawe watu ngetokno pitik terus kita oh mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah nek ngono ya rasa kecangkeman nentokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termakjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat kados wau fa arsalna nawa alim bi khawajidan nawa lam tarawih satu. Semoga terus ya. Pada sampean terlatih napa? Terlatih iman ya, iman ya kudri Allah Ta'ala sing boten apa terbatas. Karena kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal wis yakin suatu saat husnul khotimah, sing duwe keluarga nakal wis yakin Allah itu kuwasa. Mboten enten sing mukal pun Allah ngersakno niku. Lane temen iki ditutup wa kafawwa mu'minal kita tetep sing menyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori wis pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darane cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Wae gue lucu-lucunan wae gak ada ikhtiar. Misalnya lesu ya pantasnya mau mangan ya melok. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Gue janggal nak wong topo 40 dina ra mati ngono biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwajun nabi kutis niku songo. Wa talabna lan golek sapa azwajun nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mae kok ing dawane sadinge nabi. Iki gawane wong wedok. Nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat. Sudah bisa menaklukkan sana, menaklukkan sini. Ketenan garwane saiki nuntut. Zaman melarat ikhlas. Saiki sugih dijak melarat iki apa-apaan niku protes. Mulane nek diprotes tujuh tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok jos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Sampeyan roh critane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca mujadilah. Sama tak cerita, musuh itu masuk kok. Jenenge Khawlah bintu Salabah wayu menarik. Bokongnya api, biar aros. Pokoknya ono bab alia ku bokong. Mbok pas dene khat biar aros. Singkat cerita barakat suwe no ben terus bojone iku mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hiperset. Mbok nek kowe ngono mbok yo ora. Wong hiper sebabe kan lho. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ra ayu no yo ora semangat. Wah, yo jenenge haula wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem mas ngongkor ra kena. Mangkel dene kajate ora kesampean. Ora kesampean. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpahilah. Terus anti alia kandur di umi kowe wis tak haramno kaya mbokku haram tak telon. Jadi sewu adat Arab nak dihar iku fi hukmi tolak, nomor dihar itu fi hukmi tolak ijek muabbad. Jadi anggar wong kok dihar berarti ora oleh dikumpuli selawase. Padahal kalau itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Tapi ayu bolak-balik ta. Mungkin ya ayu bodine apik sing lanang iku hiper. Matur, mewangi safire kaulah. Krungu nak bojone sumpah dihar mewangi. Nangis ya ambek ngompre, wong itu anak nangis kan ambek ngompre.
Jadi iku sak paket yo nangis sampai. Iku terus piye karepmu piye? Nampu mbok entekno kuwe. Wong juara, wong barang tuwek arep yo. Ini anakku tak rumat kelaparan, aku mau itu reso golek duit. Mbok rumahku kok tinggal wae kok mamu iso ditito enak. Kowe takok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak, dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Haula itu matur Nabi bantah Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Ya ora tau mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Gak oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas sama para pangeran. Lagi mikirlah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Loh banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mata banget. Akhirnya Aus bin Sam bojone muni, "Nggih Nabi anut jenengan." Nak dihar iku fi hukmi tolak. Mulai padha sing wedok. Nabi wis sinau nak dihar padha mek tolak. Tuwana dikati Kanjeng Nabi. Dia ngomong ngene, Kanjeng Nabi lho kekasih pengen. Atek jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengen. Nabi sampe dilapor pengen. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengiran. Kanjeng Nabi piye susah wedok sebenarnya. Saya cawe wedok iki sumbut. Jenenge Khaulah bintu Salabah mulai mlebu kamar salat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari fi hukmi tolak. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nangis. Neng kamar itu nangis buat nangis sekian menjadi Nabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khaulah. Barusan Jibril datang, hukumnya dirubah. Gitu. Makanya Khaulah tambah iman bi Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nang lane Mujadilun wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah tur wong wedok tukang maksud sampai dari ayat qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa huwa yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong wedok Kanjeng Nabi dilapar. Mane kula nang kedamu bojo kula meneng, mergo pikiran kula. Ah Nabi waktu paneni pun nek awa-awa. Gak iso dilawan wis iso. Nabi dilapar. Itu masyhur cerita Khaulah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindekno mbek Khaulah. Dekne tuwek, Khaulah wis meh mati, tuwek ajus wis sepuh. Dindekno Umar mandek. Dirungokno. Nanti jam 2, wong itu anak tua omongan kan gak soleh. Nanti jam 2. Pasukane Umar iki piye ya Amirul Mukminin ngrungokno omongan kok nganti jam 2. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng wektu dhuwur mentek pamit. Pamit, Mbah niki mun badhe napa dhuwur salat. Kula nyuwun sangat wektu salat dhuwur. Gak marus bar, gak apa-apa ke salat dhuwur rasa satus bar. Singkat cerita si Khaulah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa engkau begitu takut sama orang itu? Masyhur ya. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek sing nglabrak pangerane ngrungokno, apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluwane didengar Allah min fawqi sab'i. Mosok asami Allah walam yasma Umar pangerane kersa ngrungokno Umar perang enggak umpama ora dhewe salat zuhur dene ngomong sak entek ya tak rumah jenenge Khaulah wong wedok jos entek ya iya Kanjeng Nabi padha wong wedok jak melarat tuh ape wong wedok gelem jak melarat gelem kan tapi sak usah sugih kok tetap alham melarat gak iki lho nek wong lanang kuat atau lanang melarat baru juga uripe terkendali itu
banyak. Ngomong itu ngomong. Ayo bujuri Nabi tetap nuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wasi. Tapi wong Nabi kasih pengiran malah ditantang. Nak kowe njuk urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, kowe kan gak kok turuti. Nah ora kayak sedih rapak. Turid nangarno sira hayat dunya puripan dunya wajina dalan pese dunya. Fata alena mongko merene sira umat iku namung nyenengno ingsun kumeng sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan tak kaya hukum mut'at tolak. Wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Ayo kali iku tegese megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri pira den kelan tanpa bahaya. Ketika Nabi, kowe iku bojone Nabi, barang futuhat iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masolihul muslimin. Aku njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa in kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah, wa in kuntum lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah ing Allah. Wa rasulahu lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ayu jannata tekse swarga. Fa inna wa maqsatan wa wa'ad gawe nyediakno sapa wa mustinati kedhe sing apian pun nasa ing sira kabeh pira dadi akhirat lan ngarepno akhirat ajaran ing ganjaran adiman kang gedhe. Luar biasa Rasulullah diamuk bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih. Nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Kan niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Pokoke nak ngamuk barno ae, napa barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Rasa batas. Pengirane tau Kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang maca Mujadilah, tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat apa? Mujadilah ayate jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami ya, yaitu bela-belain yang Zaud mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah dihar itu dimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomongnya jorok banget, masyhur sama delok tentara-tentara. Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon iku ngomong niku sing ngentekno nom kula ayu kula sing ngentekno ya Dik barang aku saiki tuwek ayu ku wis tak kekno Dik nek ape megat kok penak pokoke ngomong ora barbar akhire aku ngrungokno seruwe pas tahu itu wis ya bareng Nabi iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyo tolak. Ya tapi mosok ora iso dirubah. Saiki sementara iki ngono. Tapi mosok ora iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng susu tak wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman keng lawan wong wedok nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno dalam kemudian to bojone apik bar ya. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wong wedok. Ganti dirungokno wong wedok do sungkem ning pangeran. Sujud do ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Semua itu ya. Kanjeng Nabi lawan. Just tenan. Napa? Just. Fa inna wa mungkasaten wa ta'ala wa adan ya di ana sapa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik minggu nate sira kabeh. Kira dadi akhirat iku akhirat ajaran ganjaran adiman ingkang gedhe al jannata tegese swarga. Karena kalau suwun nggih bojo dididik sederhana. Kalau saat ini kecelok kiai gede, bujuk pulau itu tadi sederhana. Dia perkarane ngiling-ngilingan, nah hidup kita ini menuju nopo akhirat. Nah contoh rasa se ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi ngiling-ngilingan, nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muka akhirnya milih sopo nisa'un Nabi, milih al akhirat yang akhirat, alat dunia ngalano yang atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano nopo dunia. Ya nisa an nabi pira-pira bojone nabi man uti sapane wong
iku yakti ku nekani sapa man mingguna sing sira kabeh fahisatan kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriya mubayyinatin ai buyinatin sing jelas napa fahisya ya utawa anane fahisya dianatin jelas tutu af mongko den tikal napa fikiraatin yutuk af kita di ukhra nudoif dinuni lan non ma'ahu sertane ikilah yudoif ni yudoif lawanas bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nudoif tentu napa nudoif lahal adab atau nudoif lahal adab jadi qiraah wonten pinten sekawan berarti maksudnya ngeten nggih bojone tokoh iku nak salah dosane loro mergo nak ganjaran yo ganjarane loro mergo salahe tokoh mesti dinut benere tokoh ya napa dinut lane garwane nabi kena ancaman he bojone nabi kowe nak salah iku adabe double mergo kowe iku panutan nek kowe salah mesti dadi tren mulane dosane napa double kalau garwane nabi kok sosialita terus PKK macam-macam ya dihisab mergo kok dadi model oh nak ngono kudu sosialita kan repot napa repot lah tapi nak bujum sosialita ya ora pati kena adab kan ora ono sing nganut kok saya elek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah anggap wae walhasil intine ku nak bojone tokoh utawa tokoh makanya ini terjadi ulama siapa saja yang tokoh iku kudu hati-hati mergo nak salah ya ono sing nut nak bener ya ono sing ngenut iki hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ana kesalahan juga aflal ada budapa di fan juga apa identikal lalah kete napa azwajun nabi paham nggih apa ala ada bisiksa di faini kelawan rong ambalan napa kelawan rong tikelan nggih rong napa tikelan ai di fai ada diwiri ina tegese dobelane siksa liyane bojone nabi ai misalnya tegese dobel loro misalnya orang wedok biasa kok ngerasani wong itu sana sito tapi misalnya garwane nabi kok ngerasani wong itu sana pokoknya tiap salah itu dihitung gitu loro mergo tokoh napa itu terus dikiasno siapa saja sing nak salah diikuti itu double napa double wakana misalnya itu se dobelane salah liyane bojone nabi wakana lan ana padha dalika mengkono kabeh maksudnya kabeh itu di full ada di marroten napa di full ada bilah napa marroten atau di fan ala poling atas ya Allah itu yasiran itu gampang alam